Assalamualaikum. Untuk video kali ini kita masih akan belajar tentang kerucut, tapi lebih ke volume kerucut. Assalamualaikum semuanya, semoga tetap semangat ya untuk belajar. Mari kita bahas tentang volume kerucut. Untuk membahas volume kerucut, silahkan kalian perhatikan tayangan berikut. Nah, di sini ada gambar tabung. Nah, ketika isinya tabung atau volumenya tabung ini nanti kita tuangkan ke sebuah kerucut. Nah, nanti ada berapa kali ya? Nah, ini yang pertama kita tuangkan dulu isinya. Nah, itu masih ada lagi ternyata isinya yang ditabung. Nah, kemudian sekali ya tadi ya. Nah, kemudian ini dua kali itu kita tuangkan lagi ke kerucut. Oh, ternyata kerucutnya udah penuh nih. Sedangkan masih ada lagi yang ada di tabung, belum habis semuanya. Oke, ternyata kita taruh lagi ya isi yang ditabung. Oke, ternyata kerucutnya juga penuh. Nah, setelah 3 kali kita mengisi kerucut, ternyata isi yang ada di dalam tabung atau volume yang ada di dalam tabung itu sudah habis. Nah, dari proses yang kita lihat tadi itu membuktikan volume kerucut itu adalah sepertiga volume tabung, karena tadi volumenya tabung itu yang kita pindah ke kerucut itu kan sampai 3 kali, berarti nanti volume kerucutnya adalah sepertiga volume tabung. Nah, karena volume tabung itu PR kuadrat T, berarti nanti volume kerucutnya 1/3 kali PR kuadrat T. Mudah ya. Untuk soal latihannya atau untuk contoh soalnya, sebuah kerucut diameternya 35 cm dan tingginya 39 cm. Berapakah volume kerucut? Nah, berarti di sini diketahui diameternya 35, kemudian tingginya 39. Nah, tadi kita tulis dulu ya volume kerucut itu adalah sepertiga PR kuadrat. Apakah yang kita butuhkan semua sudah ada di soal? Belum ya. Dia di sini yang kita butuhkan jari-jari, tapi di sini diameter. Berarti nanti jari-jarinya adalah 35/2. Kenapa tidak Ustadzah Amanah cari hasilnya 35/2 itu berapa? Karena nanti kita akan menggunakan nilai pi-nya yang 22/7. Karena kebetulan 35 itu adalah kelipatan dari 7. Jadi sepertiga dikali 22/7 dikali 35/2 dikali 35/2 dikali 39. Coba kita sederhanakan dulu ya. 3 sama 39-nya. Berarti 39 dibagi 3 hasilnya 13. Kemudian 35 sama 7-nya. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kemudian 22 dan 2-nya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Berarti nanti 1 dikali 11 dikali 5 dikali 35 dikali 13. Kebetulan ini tadi habis ya yang bawah ini, tinggal ada angka 2. Nah, nanti kalau kita cari hasilnya 1 dikali 11 dikali 5 dikali 35 dikali 13 itu hasilnya 25.025. Berarti nanti dibagi 2, berarti hasilnya 12.512,2 cm kubik. Ingat, kalau dia volume berarti nanti satuannya adalah cm kubik atau pangkat 3. Gampang ya. Jadi kalau volume itu kita tidak perlu menentukan garis pelukisnya. Lanjut, untuk contoh yang kedua, ada gambar kerucut dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan volume dan luas permukaan bangun kerucut tersebut. Oke, kita tentukan dulu volumenya ya. Volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Karena jari-jarinya 7, berarti kita pakai pi-nya yang 22/7. Dikali 7, dikali 7, dikali tingginya 24.
Kita sederhanakan dulu, 24 sama 3, 1 ini 8, kemudian 7-nya kita coret habis ya. Jadi tinggal 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8, atau sudah amanah tulis 22 dikali 7 dikali 8. Yang bawah habis, berarti hasilnya 1232 cm kubik. Nah, baru kita akan menghitung luas permukaannya. Berarti luas permukaan kerucut, tadi rumusnya pi R kuadrat ditambah pi RS. Nah, ini berarti kita harus menghitung S-nya dulu. Di sini ya, berarti kan ini dia siku-siku. Tingginya 24, kemudian R-nya 7 ya. Berarti nanti untuk mencari S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat hasilnya 576 ditambah 7 kuadrat 49. Hasilnya 625. Berarti S-nya adalah akar dari 625 sama dengan 25 cm. Nah, setelah kita tahu garis pelukisnya, sekarang kita masukkan ke rumus luas permukaannya. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 22/7 dikali 7 dikali 25. Jadi kalau Ustazah Amanah lebih senengnya dikasih kurung biar nanti kelihatan. Karena kan antara penjumlahan dan perkalian itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi ini kita coret-coret ya. 22 dikali 7, kemudian yang belakang ini juga kita coret-coret, berarti 22 dikali 25. 22 dikali 7 hasilnya 154 ditambah 22 dikali 25 hasilnya 550. 154 ditambah 550 hasilnya 704 cm persegi. Jadi untuk volumenya adalah 1232, kemudian untuk luas permukaannya 704. Contoh lagi, Ustazah Amanah masih punya contoh. Sebuah tempat es krim yang berbentuk kerucut memiliki diameter 5 cm dan tingginya 12 cm. Banyak es krim yang diperlukan untuk mengisi tempat tersebut sampai penuh adalah... Nah, ini dengan catatan es krimnya nggak sampai muntuk-muntuk ya. Jadi cuma sampai konnya itu penuh. Jadi nggak sampai muntuk-muntuk. Jadi sama dengan kita menghitung volume kerucut. Karena kan tempat esnya itu berbentuk kerucut gitu kan. Volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Kalau kita lihat ini kan diameternya 5. Berarti nanti jari-jarinya adalah 2,5. Berarti nanti pi-nya kita pakai yang 3,14. Nanti sepertiga dikali 3,14 dikali 2,5 dikali 2,5 dikali 12. Kalian jangan takut ya kalau menghitung ada koma-komanya, karena nanti bisa kita siasati supaya menghitungnya lebih mudah. 12 sama 3 kan bisa kita bagi. Jadi kita bagi 3 1 di sini 4. Berarti sisa 3,14 dikali 2,5 dikali 2,5 dikali 4. Nah, yang lebih mudah kita hitung ini dulu. 2,5 dikali 4 hasilnya berapa? 3,14 dikali 2,5 dikali tadi 2,5 dikali 4 hasilnya 10. Nah, kemudian yang ini yang kita hitung 2,5 kali 10 hasilnya 25. Berarti nanti kita menghitung 3,14 dikali 25. Berarti nanti hasilnya 78,5 cm kubik. Jadi banyaknya es krim yang diperlukan untuk mengisi tempat adalah 78,5 cm kubik.
Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran Ustazah Amanah tentang kerucut dari video yang pertama sampai video yang ketiga ini. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.